Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajudin Mahendra dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 1B. Di sini saya akan memperkenalkan diri pertama dari keluarga saya. Ibu saya itu berasal dari Klaten, Jawa Tengah, dan ayah saya berasal dari Depok dan dari suku Jawa juga. Di sini saya akan menjelaskan apa yang pertama itu adalah pernikahan, setelah itu ada upacara kematian, habis itu dengan acara-acara yang lainnya. Di sini saya akan memperkenalkan pernikahan itu apa. Pernikahan adalah upacara sakral yang menyatukan dua insan untuk memulai kehidupan baru bersama. Dalam kebudayaan suku di Indonesia, pernikahan dilangsungkan menurut di daerah masing-masing. Salah satunya pernikahan di adat Jawa. Bagaimana dengan cara di pernikahan adat Jawa tersebut? Yang pertama, saya akan jelaskan suku Jawa. Suku Jawa adalah suku yang paling banyak di Indonesia, sehingga pernikahan adat Jawa adalah salah satu pernikahan yang paling banyak dicari oleh orang-orang. Karena suku Jawa merupakan yang paling banyak dan jumlahnya di berbagai provinsi itu bisa hampir sekitar 2 juta atau lebihnya lagi. Biasanya hampir di setiap daerah pengantin yang melaksanakan adalah pernikahan dari adat Jawa. Pernikahan adat Jawa banyak prosesi yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin dan juga keluarga pengantin. Yang pertama, prosesi pranikah. Dalam prosesi adat Jawa terdapat sebelum banyak pernikahan prosesi dilangsungkan. Hal tersebut agar masing-masing setiap pengantin dan keluarga dapat mempersiapkan diri serta berdoa dan diminta didoakan oleh keluarga besar agar pernikahan berjalan dengan lancar serta kehidupan setelah pernikahan dengan lancar. Berikut adalah prosesi pernikahan adat Jawa pranikah. Yang pertama adalah blak tepe, tarup, dan tawuhan. Prosesi adat Jawa diawali dengan pemasangan tersebut. Tarup merupakan atap sementara atau peneduh di halaman rumah yang dihiasi oleh janur kuning melengkung. Karena fungsi peneduh sudah diganti dengan tenda yang lebih mudah dan fungsional. Blak tepe merupakan anyaman daun tua kelapa yang dipasangi oleh orang tua dan mempelai wanita. Sedangkan tawuhan adalah tumbuh-tumbuhan seperti pisang raja, kelapa muda, batang padi, janur yang dipasangkan di kiri dan di kanan gerbang. Tawuhan bermakna harapan agar calon pengantin memperoleh keturunan yang sehat, beretika, berkecukupan, dan bahagia. Setelah itu ada yang namanya sungkeman. Sungkeman adalah kedua calon pengantin melakukan sungkeman kepada orang tua masing-masing. Prosesi pernikahan adat Jawa, sungkeman ini bermaksud untuk meminta doa kepada orang tua dan calon pengantin. Yang selanjutnya ada siraman. Prosesi siraman adat Jawa adalah dengan makna sebagai penyucian diri agar tujuan untuk memasuki hari pernikahan kedua calon pengantin dalam keadaan suci lahir dan batin. Yang selanjutnya adalah ado dawet. Ado dawet dalam bahasa Indonesia adalah berjualan dawet. Berjualan dawet dilakukan oleh kedua orang tua calon pengantin kepada tamu yang undangan yang hadir. Namun tidak secara harfiah dijual. Prosesi pernikahan adat Jawa ini bermaksud agar orang tua memberikan contoh yang baik pada calon pengantin bahwa hidup setelah pernikahan harus saling membantu pada orang lain atau disebut dengan gotong royong. Midodareni diartikan sebagai bidadari. Prosesi malam sebelum melepas lajang ini memiliki sang harapan calon pengantin wanita agar terlihat cantik pada esok seperti bidadari surga. Prosesi calon pengantin wanita ini ditemani oleh keluarga saja dan dilarang bertemu dengan calon suaminya karena agar mereka pengantin tersebut menerima nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pernikahan. Yang selanjutnya ada yang namanya prosesi puncak. Prosesi puncak ini dilaksanakan setelah pranikah. Dilansir dari Bit Story adalah yang pertama upacara pernikahan.
Upacara pernikahan adalah prosesi kedua pengantin mengikat dan menjalankan sumpah di hadapan penghulu, orang tua, wali, tamu undangan untuk meresmikan pernikahan secara keagamaan. Yang kedua adalah panggih. Panggih dalam bahasa Indonesia artinya bertemu. Di mana panggih ini kedua pengantin yang telah resmi menikah bertemu sebagai sepasang suami istri. Ada selanjutnya itu namanya balang gantal. Gantal atau sirih merupakan benang yang diikat, kemudian kedua pengantin akan saling melempar gantal tersebut. Pengantin pria akan melemparkan gantal ke arah dada pengantin wanita yang diartikan ia telah mengambil hati sang kekasih. Sedangkan pria akan mendudukan gantal kepada sang lutut pria sebagai tanda bakti kepada suami. Selanjutnya ada yang namanya wijikan. Wijikan dikenal sebagai ranu pada. Ranu yang berarti air, pada berarti adalah kaki. Ritual ini dilakukan oleh pengantin wanita yang menyirami kaki pria sebanyak 3 kali. Prosesi ini menunjukkan bahwa bakti kepada istri, kepada suami, serta menghilangkan halangan menuju rumah tangga bahagia. Selanjutnya ada yang namanya sinduran. Sinduran ini ada posisi dengan yang akan dibalut oleh kain sindur sembari yang diantar menuju pelaminan oleh ayah pengantin wanita. Habis itu ada yang namanya bobot timbang. Bobot timbang ini ada proses pengantin ayah wanita menimbang anaknya sendiri dan menantu dengan cara memangkunya kedua mempelai. Lalu ibu pengantin akan menanyakan kepada ayah siapakah yang akan lebih berat di antara mereka. Kemudian ayah akan menjawab beratnya sama. Selanjutnya ada yang namanya rujak degan. Rujak dengan minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda. Prosesi minum air kelapa ini dilakukan secara bergilir dalam satu gelas untuk satu keluarga. Prosesi dimulai dari ayah, ibu, kemudian kepada kedua pengantin, dan pada akhirnya ditujukan kepada semua anggota keluarga. Selanjutnya ada yang namanya dulangan. Dulangan adalah proses menyuapi antara kedua pengantin sebanyak 3 kali sebagai simbol bahwa kedua pengantin akan saling menolong satu sama lain. Selanjutnya adalah sungkeman. Sungkeman adalah prosesi pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh kedua pengantin masing-masing dan disebutnya untuk sebagai tanda penghormatan kepada orang tua yang telah membesarkannya dari kecil hingga sampai menikah. Setiap tahun sebagian masyarakat suku Jawa merayakan lebaran sebanyak 2 kali, yakni lebaran hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan pada lebaran Idul Adha pada 8 Syawal atau sepekan setelah Idul Fitri. Yang selanjutnya tadi yang saya jelaskan bahwa lebaran dengan adanya ketupat adalah memang sudah ada wajib bagi pada saat acara Idul Fitri. Ketupat sendiri adalah hidangan yang terbuat dari beras yang dari daun ayaman, daun kelapa yang dikukus hingga matang. Ketupat disantap bisa dengan kuah santan seperti opor ayam atau sapi. Menurut Guru Besar Antropologi Budaya UGM, Hendri Sri Asima Putra mengatakan bahwa ketupat ada sejak zaman nenek moyang ratusan tahun lalu. Saya tidak tahu nama nenek moyangnya siapa. Jadi kemampuan orang untuk membuat ayaman untuk wadah itu sebelum Islam masuk dilihat dari asal usulnya. Ketupat sudah lama sekali, tidak tahu itu kapan, mungkin sudah ada sejak zaman prasejarah. Itu alasannya kenapa ketupat tidak hanya populer di Jawa, sehingga ke wilayah lainnya di seluruh Indonesia, bahkan di regional Asia Tenggara. Kalau melihat persebaran ketupat di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, karena di mainland Asia tidak ada ketupat yang digantung di kapal itu, biasanya buat ke pulau atau untuk makanan bekal yang sangat praktis. Pemilihan ketupat sebagai hidangan wajib saat lebaran tentu bukan tanpa filosofi yang mendasari. Dalam bahasa Jawa, ketupat artinya adalah ngaku lepat yang mengakui kesalahan, atau papat yang mengerti tindakan. Orang Jawa suka bikin seperti itu.
Mengapa demikian? Pertama, sebelum 4 sudut itu ada proses yang namanya membentuk rangkanya terlebih dahulu. Sebetul dengan kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat adalah proses membentuk kupat menggunakan 2 nur. Setelah membaca kalimat syahadat, seseorang akan masuk Islam. Lalu dia harus menjalani 84 hari dari rukun Islam yang ada syahadat, sholat, puasa, zakat. Yang haji itu jika mampu. Memang makna-makna seperti itu. Makanya ada lebaran ketupat, bukan lebaran lontong di Jawa yang nggak. Jawa kan nggak ada lebaran lontong juga ya. Itu juga berlangsung selama seminggu setelah lebaran. Dimulai dari orang ngaku lepat dirayakannya dengan makan ketupat. Yang diketahui oleh bangsa kebudayaan Jawa adalah hasil dari pemikiran orang Jawa itu sendiri yang dituangkan oleh tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini. Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Pulau ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat yang di sebelah barat, di selatan. Di selatannya itu ada yang namanya daerah istimewa Yogyakarta. Di timurnya ada daerah Jawa Timur. Memiliki luas 32.548 km atau 25% dari Pulau Jawa. Di sini saya akan menjelaskan dari segi bahasa yang ada di Pulau Jawa. Walaupun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, namun sebagian besar masih orang Jawa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian mereka. Untuk kebudayaan Jawa Tengah dalam hal bahasa masih menggunakan bahasa dialek Solo, Jogja yang dianggap sebagai bahasa Jawa standar atau istilahnya bahasa Jawa yang halus. Di samping itu terdapat sejumlah dialek bahasa Jawa tetapi secara umum terdiri dari 2 bagian, ada yang namanya Kulonan dan Timuran. Untuk bahasa Kulonan di bagian Jawa Tengah, dialek Banyumasan dan dialek Tegal. Untuk dialek mempunyai pengucapan yang cukup berbeda dengan bahasa standar. Sedangkan untuk Timuran di bagian timur Jawa Tengah yang terdiri atas dialek Solo dan Semarang. Untuk agama ada Islam, ada 6 agama yang di seluruh Indonesia dan juga ada di bagian Jawa. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Persebaran budaya di Jawa Tengah dan agama mayoritas memeluk agama Islam dan tetap masih mempertahankan tradisi kejawen yang dikenal dengan abangan. Selain itu masih ada kepercayaan yang lain. Penduduk Jawa Tengah dikenal dengan sikap toleransinya tinggi. Hal ini bisa dilihat dengan daerah yang namanya Muntilan, Kabupaten Magelang yang masih dijumpai penganut agama Katolik, karena daerah tersebut menjadi pusat pengembangan Katolik di Jawa. Bumbunya selanjutnya saya akan menjelaskan dari rumah khas yang di Jawa namanya joglo. Joglo tidak hanya dipunyai oleh Jawa Tengah saja, melainkan Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Timur. Mempunyai 3 bagian utama, yaitu pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Pendopo merupakan bagian utama untuk menerima tamu. Nah, istilahnya bisa dijelaskan itu adalah di bagian ruang tamu depan bagi rumah biasa. Dan meskipun sekarang ini masih ceritanya sudah mulai jarang yang bentuknya sebagai joglo, karena udah sekarang kita berada di zaman modern. Adat tradisional laki-laki disebut namanya dengan beskap. Sebagai pelengkap di bagian kepalanya biasanya dikasih namanya blangkon. Untuk bagian bawahnya menggunakan jarik yang diikat dengan menggunakan stagen. Di bagian belakang juga akan diselipkan senjata tradisional yang namanya keris. Untuk perempuan menggunakan kebaya. Di bagian bawah menggunakan jarik yang diikat dengan memakai stagen. Juga ditata dengan sanggul dan dihiasi dengan aksesoris. Dan beberapa peninggalan budayanya sekian hingga ada di sekarang ini. Ciri khas peninggalan budaya Jawa yang pertama adalah wayang. Wayang kan awalnya dimunculkan pada zaman Hindu Jawa. Secara
pertunjukan wayang menjadi sisa-sisa acara keagamaan orang-orang Jawa yang percaya kepada animisme dan dinamisme. Menurut kitab Centini yang berisi tentang asal-muasal yang disebut bahwa kesenian itu diciptakan oleh Raja Jayabaya dari kerajaan Minang atau Kediri. Yang kedua adalah keris. Keris di kalangan masyarakat Jawa itu ada sebagai simbol kejantanan. Bahkan terkadang ada pula yang disebabkan oleh suatu hal apabila pengantin pria berhalangan hadir dalam acara temu pengantin yang dapat diwakilkan oleh sebilah keris. Keris merupakan kebudayaan Jawa Tengah yang dilambangkan sebagai pusaka. Selanjutnya adalah namanya ukiran Jepara. Para ukiran Jepara artinya pandai menyesuaikan diri dengan gaya ukiran baru. Tak hanya menggunakan gaya ukiran khas Jepara saja, bahkan ukiran lain tidak kalah menarik meskipun beragam. Baiknya dalam membuat ukiran tidak merupakan khas daerahnya masing-masing. Selanjutnya ada namanya kirap apem sewu, kebudayaan Jawa Tengah yang merupakan acara syukuran oleh masyarakat Kampung Sewu digelar pada acara bulan haji. Ritual ini diadakan guna mengenalkan Kampung Sewu sebagai serta produksi apem di seluruh masyarakat, sekaligus menjadikan tempat menghadiri para pembuat apem. Selanjutnya namanya Tindek Siten. Tindek Siten adalah kebudayaan Jawa Tengah yang masih berjalan hingga sekarang. Upacara ini diadakan untuk bayi yang pertama kali baru berjalan. Upacara diadakan ketika bayi berusia 7 bulan atau mulai duduk dan berjalan di tanah. Upacara kematian, salah satu upacara tradisional adat istiadat di kebudayaan Jawa. Di kebudayaan Jawa adalah upacara berobosan. Upacara berobosan ini bertujuan untuk melakukan penghormatan kepada yang telah meninggal dan menghormati kepada sanak keluarga ataupun kepada orang tua dan leluhur mereka. Tradisi bobosan dilangsungkan secara berurutan sebagai berikut. Pertama, peti mati dibawa keluar menuju halaman rumah dan ditunjung tinggi ke atas setelah upacara doa kematian selesai. Anak laki-laki tertua, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan berjalan berurutan melewati peti mati yang di atas mereka, merombos secara 3 kali searah jarum jam. Yang terakhir, urutan tersebut diawali dengan dari laki-laki yang tertua dan keluarga inti berada di urutan pertama. Anak yang paling muda yang beserta keluarga mengikuti yang paling belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.